Jika dibandingkan dengan Rizik Syihab pada 10 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, seminggu sebelumnya sudah terjadi himbauan. Diorganisir datang dari mana-mana, dari Jawa Barat, dari Banten, dari Jakarta, difasilitasi kendaraan, dan jumlahnya puluhan ribu. Dengan atribut FPI dan lain-lain. Itu berarti diorganisir, dikerahkan untuk datang di sana. Ya, memang kita melihat peristiwa kunjungan Presiden Jokowi di Maumere kemarin sebagai sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat NTT, khususnya di Sumba dan di Maumere. Mengapa sangat dinanti-nantikan? Karena NTT merupakan salah satu provinsi yang hampir 90 lebih persen pemilihnya memilih Jokowi. Artinya bagi masyarakat Flores, masyarakat NTT pada umumnya, Jokowi adalah pemimpin yang mereka idam-idamkan, ya. Mereka idolakan, mereka sangat mencintai. Sekaligus kunjungan Presiden kemarin itu tidak hanya sekedar datang jalan-jalan begitu saja, tetapi Presiden meresmikan satu bendungan yang menurut pemerintah dan dipercaya oleh masyarakat bahwa bendungan itu nantinya akan bisa merubah tingkat kemakmuran, tingkat kesejahteraan, dan tingkat kemiskinan yang selama ini menjadi termiskin akan berubah menjadi lebih baik. Nah, hanya sayangnya kedatangan Presiden Jokowi ini pada saat masyarakat dan seluruh dunia menghadapi pandemi, sehingga di mana-mana terjadi pembatasan-pembatasan atau yang lebih populer disebut ada protokol COVID-19. Namun demikian, kita lihat mulai dari Bandara Franseda Wayoti Maumere menuju ke Bendungan Napung Gede itu kurang lebih 50 km. Pemukiman mulai dari Bandara Wayoti Franseda menuju Bendungan Napung Gede itu padat pemukiman. Sementara kerumunan masyarakat yang secara spontan ingin menyapa presidennya itu hanya terjadi pada dua titik. Satu titik di pertigaan jalan persis di depan rumah Pak Melkias Markus Mekeng di pertigaan Bandara Wayoti itu memang terjadi kerumunan karena itu persimpangan jalan, sehingga kerumunan itu kalau diambil gambarnya kesannya seperti ribuan orang, padahal jumlahnya tidak sampai, ya, mungkin sekitar 500-600 orang. Ya, berkumpul di situ hanya sekedar melambaikan tangan dan menyapa presidennya. Tetapi mengapa sampai kendaraan itu berhenti? Karena massa itu secara spontan mengepung jalan, sehingga kendaraan berhenti. Sementara diatur oleh aparat keamanan, Presiden sempat berdiri dan melambaikan tangan, menyampaikan pesan supaya tetap taat kepada protokol kesehatan, menggunakan masker, bahkan sempat melempar semacam buah tangan untuk sekedar menghibur warga yang ada di sekitar situ. Kemudian pada satu titik lagi tidak jauh dari situ juga tempat pemukiman yang padat, itu juga masyarakat hanya mungkin 100-200 yang berkumpul di situ, merapat ke tengah jalan dan sempat berhenti sebentar.
Setelah itu perjalanan dari situ sampai ke tempat bendungan Napung Gede tidak ada halangan apapun, padahal sepanjang jalan itu pemukiman padat. Artinya dilihat dari 2 titik pemberhentian presiden dengan jumlah masyarakat yang punya keinginan untuk datang itu, kalau datang semua mungkin presiden sampai sore baru bisa sampai di Napung Gede. Tetapi karena masyarakat Sika, masyarakat Maumere ini tingkat kepatuhan terhadap protokol COVID-19 ini sangat tinggi, sehingga walaupun kecintaan kerinduannya luar biasa, mereka menahan diri. Ya, mayoritas menahan diri, tinggal di rumah masing-masing. Masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan itu juga masyarakat yang memang rumahnya di pinggir kiri kanan jalan itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kerumunan ini, ya, kerumunan masyarakat pada saat presiden melewati jalan itu adalah kerumunan yang bisa dikategorikan atau dikualifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 seperti halnya sekarang ini dituduhkan kepada Rizik Syihab. Tidak bisa disamakan. Mengapa tidak bisa disamakan? Pertama, kedatangan Presiden Jokowi ke Maumere itu adalah dalam rangka sebagai presiden ingin meresmikan bendungan Napung Gede, dan masyarakat tidak sama sekali diundang untuk datang karena alasan protokol kesehatan. Tidak ada undangan, bahkan dihimbau. Ya. Masyarakat yang datang di 2 titik itu sifatnya sangat spontan. Ya. Mereka spontan, tidak diorganisir, ya, tidak berasal dari asosiasi manapun. Mereka cair dari mana-mana, rumah di sekitar kiri kanan jalan itu mereka cair, spontan datang. Jika dibandingkan dengan Rizik Syihab pada 10 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, seminggu sebelumnya sudah terjadi himbauan. Diorganisir datang dari mana-mana, dari Jawa Barat, dari Banten, dari Jakarta. Difasilitasi kendaraan. Dan jumlahnya puluhan ribu. Dengan atribut FPI dan lain-lain. Itu berarti diorganisir, dikerahkan untuk datang di sana. Tetapi peristiwa kedatangan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 10 November itu tidak masuk kategori tindak pidana. Karena memang Rizik Syihab bilang saya tidak undang mereka. Mereka datang sendiri. Nah, Rizik Syihab saat ini dia menjadi tersangka, bahkan ditahan karena ada pasal-pasal lain lagi. Itu karena peristiwa tanggal 11 atau tanggal 12 resepsi pernikahan anaknya di Petamburan, Jakarta Pusat. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu datang, diundang, datang dalam jumlah yang di luar dugaan panitia. Itulah yang menyebab Rizik Syihab dijadikan tersangka melanggar pasal 93 tadi. Kenapa? Karena pada saat terjadi pembatasan sosial berskala besar, ya, PSBB, ada ketentuan pasal 93 ya, untuk mencegah tidak boleh terjadi kerumunan, untuk mencegah meluasnya wabah ini. Tetapi Rizik Syihab mengundang banyak orang untuk menghadiri resepsi pernikahannya. Dia tahu bahwa itu ada larangan, tetapi dia undang. Itulah yang membuat Rizik Syihab dijadikan tersangka dan diproses lebih lanjut menghadapi proses hukum. Sehingga peristiwa di Maumere dan peristiwa di Rizik Syihab Bandara Soekarno-Hatta itu 2 hal yang berbeda yang tidak akan ketemu. Mau pakai rumus apapun tidak bisa ketemu. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, mau pakai rumus apapun, ya, cari pasal manapun, tidak akan bisa ketemu, ya, karena memang berbeda konteks, ya, berbeda konteks, berbeda kepentingan, berbeda segala macam berbeda. Jadi apa yang terjadi di Sika, di Maumere itu, ya seperti banyak orang juga sudah menyatakan itu adalah tindakan yang spontanitas. Ya, tidak diorganisir,
tidak dalam suatu asosiasi, berbeda dengan yang di Bandara Soekarno-Hatta, bahkan di Petamburan, ya, diundang, didatangkan, diorganisir, difasilitasi, sehingga itu yang di Petamburan masuk kriteria kategori tindak pidana. Di Bandara Soekarno-Hatta itu walaupun jumlahnya jauh lebih besar, tidak masuk kategori. Kenapa? Tidak diundang. Rizik Syihab tidak mengerahkan orang, tetapi orang-orangnya di sini yang mengorganisir untuk datang di sana. Berbeda dengan yang terjadi di Sikap.